Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi dengan NIM 1057211195520. Saya dari kelas FM 20C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu return on asset. Return on asset di sini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Misalnya kita mengukur return on asset dari perusahaan CV Semoga Jaya periode 2015. Untuk mengukur ROA dapat menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Dapat kita lihat dari laporan keuangannya, laba bersihnya itu adalah 94.941.536, sedangkan total asetnya itu 557.762.381. Jadi hasil dari perbandingan laba bersih dan total aset itu menghasilkan 0,1717, kemudian dikali dengan 100% dan menghasilkan 0,17. Pembahasan yang kedua yaitu sales growth. Sales growth di sini adalah peningkatan penjualan dalam jangka waktu tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan untuk mengukur sales growth dapat menggunakan rumus penjualan periode saat ini dikurang dengan penjualan periode sebelumnya dibagi penjualan periode sebelumnya, kemudian dikali 100%. Sebagai contoh, sales growth dari perusahaan CV Semoga Jaya pada periode 2016 dapat kita lihat dari laporan laba rugi. Penjualan periode saat ininya itu adalah 798.060.600.616. Kemudian penjualan periode sebelumnya itu adalah 833.665.620 rupiah. Maka dapat kita lihat dari pengurangan tersebut menghasilkan minus 35.055.004 rupiah. Kemudian dibagi lagi dengan penjualan periode sebelumnya itu adalah 798.060.616 rupiah. Maka dari hasil tersebut dapat menghasilkan minus 0,04. Kemudian dikali lagi dengan 100% dan menghasilkan 0,04 minus 0,04. Dan pembahasan yang ketiga yaitu aset growth, di mana aset growth di sini adalah barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal perusahaan. Dan untuk mengukur aset growth di sini dapat menggunakan rumus total aset periode saat ini dikurang total aset periode sebelumnya, kemudian dibagi total aset periode sebelumnya, terus dikali 100%. Sebagai contoh, untuk mengukur aset growth dari perusahaan CV Semoga Jaya periode 2016 dapat kita lihat dari laporan neracanya, total aset periode saat ini itu adalah 546.793.922 rupiah, dan total aset periode sebelumnya itu adalah 557.762.381. Dari hasil pengurangan tersebut dapat menghasilkan minus 10.968.459, dan hasil pengurangan tersebut dibagi lagi dari total aset sebelumnya, yaitu dibagi 557.762.381, dan hasil dari pembagian tersebut menghasilkan 0,0202, dan 0,02 ini dikali lagi
100% dan menghasilkan 0,02. Pembahasan yang keempat yaitu cash flow. Cash flow di sini adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran akan menciptakan cash flow yang positif. Begitupun dengan sebaliknya, cash flow akan menjadi negatif apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan untuk menghitung cash flow dapat menggunakan rumus laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Sebagai contoh, perhitungan cash flow perusahaan CP Semoga Jaya periode 2016 dapat kita lihat dari laporan neracanya. Laba bersih setelah pajaknya itu adalah Rp69.973.064, sedangkan penyusutannya itu adalah diambil dari akumulasi penyusutan yaitu minus Rp63.419.697, dan dari hasil penjumlahan tersebut menghasilkan cash flow Rp6.553.367. Pembahasan yang kelima yaitu debit to asset, di mana debit to asset di sini adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Sebagai contoh, untuk mengukur DTA dari perusahaan CP Semoga Jaya periode 2016 dapat kita lihat dari laporan neracanya. Total debitnya itu diambil dari total kewajiban lancarnya sebesar Rp56.604.822. Kemudian total asetnya itu sebesar Rp546.793.922. Dari perbandingan tersebut menghasilkan 0,10. Kemudian dikali lagi dengan 100% dan menghasilkan 0,1. Pembahasan yang terakhir yaitu DPR atau Dividend Payout Ratio, di mana Dividend Payout Ratio di sini adalah rasio berapa banyak laba perusahaan untuk dibagikan menjadi dividen kepada pemegang saham. Untuk menghitung DPR menggunakan rumus DPS dibagi dengan EPS. Sebagai contoh, pembagian dividen saham PT Worksite Records Tbk periode 2017 yang diketahui di sini adalah laba bersih, dividen dibagikan, dan jumlah per lembar saham. Dari angka-angka tersebut dapat dilihat DPS-nya itu menghasilkan 12,04 dan EPS-nya itu menghasilkan 24,1. Dan kita dapat menghitung DPR-nya itu dari DPS perbandingan DPS dengan EPS, di mana 12,04 dibagi dengan 24,1 menghasilkan 49,96%.